Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam dengan NIM 1231017. Perkenalkan, saya Imadatus Sahlia dengan NIM 123100097. Perkenalkan, nama saya Sifa Olian Sahat dengan NIM 1231010. Perkenalkan, nama saya Nihola Fasabila dengan NIM 1231098. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah konsep dasar dan materi pendidikan kewarganegaraan, yaitu Ibu Maha Lastabuju Basa Fifana Habaridota MPD. Baiklah, tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah PKN, yaitu tentang strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN di sekolah dasar. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan strategi. Strategi yang dimaksud adalah strategi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang dimana strategi merupakan kiat atau rencana pembelajaran untuk diterapkan kepada siswa maupun siswi. Strategi yang dapat memberikan dampak positif, keaktifan kepada seorang siswa dalam proses belajar maupun mengajar. Nah, strategi ini juga merupakan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas dari seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah dasar. Di sini saya akan membahas tentang kriteria pemilihan strategi pembelajaran, yang dimana terdapat beberapa faktor. Yang dimana beberapa faktor itu, yang pertama faktor pemilihan, seperti pemilihan bahan ajar, terutama berhubungan dengan tingkat kedalaman dan keluasannya, seperti metode pembelajaran dan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Yang faktor kedua yaitu ada faktor penentu, seperti penetapan tujuan pembelajaran, terutama harus berorientasi pada semua domain dalam pembelajaran, seperti contohnya yaitu metode pembelajaran dan LKS. Selanjutnya, faktor efisiensi dalam strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu merujuk upaya mencapai tujuan pembelajaran seperti optimal kepada tenaga kerja, yaitu baik waktu, biaya, dan tenaga. Selanjutnya, faktor efisiensi dalam strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu merujuk pada sebuah mana pembelajaran tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah dicapai, yang mana menerapkan nilai-nilai merupakan faktor yang mendukung efektivitas dalam strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, faktor relevansi, yaitu berkaitan dengan proses belajar dan hasil belajar. Nah, yang dimana proses belajar harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga siswa memperoleh keterampilan yang relevan. Nah, ini nih seperti proses pembelajaran sehari-hari dan evaluasi pada akhir pembelajaran. Selanjutnya adalah faktor peraturan dalam konteks pengaturan interaksi belajar. Nah, ini mencakup dua aspek, yaitu yang pertama ada multi-way interactive communication. Ini adalah pendekatan komunikasi di mana interaksi terjadi secara dua arah atau lebih. Nah, ini melibatkan siswa dan guru serta siswa antar siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif. Lalu, yang kedua adalah pengolahan pesan. Nah, pengolahan pesan ini terdapat tiga aspek lagi. Nah, expositor ini menyampaikan informasi secara langsung, yaitu guru menjelaskan langsung kepada siswanya. Itu adalah heuristik, yaitu mengajak siswa untuk menemukan informasi melalui eksplorasi. Lalu yang terakhir adalah hipotetik, yang dimana menggunakan skenario atau pertanyaan untuk mendorong pemikiran kritis. Faktor yang selanjutnya adalah faktor aktivitas murid, yang dimana faktor aktivitas murid ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu adalah CBSA. CBSA adalah singkatan dari cara belajar siswa aktif, yang dimana dengan menerapkan faktor ini kepada siswa akan menjadi lebih aktif, lebih kreatif, dan bisa berpikir kritis. Nah, kemudian ada pun yang kedua yaitu adalah joyful learning. Joyful learning ini artinya belajar dengan menyenangkan. Belajar dengan menyenangkan akan membuat situasi pelajaran yang dilakukan oleh siswa itu lebih menyenangkan yang mereka rasakan. Kemudian selanjutnya adalah
konstruktivistik, yaitu murid membangun pengetahuan, yang dimana nanti dengan menerapkan faktor ini, guru akan lebih memberikan kepada siswa bagaimana dia belajar dari pengetahuannya untuk lebih bermakna. Untuk proses selanjutnya yaitu pengembangan pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Di mana pendekatan ini yaitu yang pertama yaitu pendekatan evokasi, yaitu menekankan keberanian dan inisiatif murid untuk mengekspresikan dirinya secara spontan atas dasar kebebasan dan kesempatan. Dan ini disebut sebagai cognitive moral development program dengan arti kematangan nalar diharapkan dapat membawa pada kematangan moral. Selanjutnya, pendekatan analisis nilai. Yang ini merupakan analisis atau volume stalisis yang merupakan berusaha mengkaji atau menganalisis nilai yang terkadang di dalamnya suatu peristiwa atau stimulus menilai yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya adalah pendekatan pengungkapan nilai. Nah, pendekatan pengungkapan nilai ini berupaya meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness, pemeliharaan nilai dalam diri sendiri atau self-caring. Contohnya di dalam pembelajaran di segi seperti guru yang bercerita tetapi tidak selesai. Lalu siswa membuat tanggapan atau berkomentar terhadap cerita tersebut. Lalu siswa melanjutkan cerita tersebut. Dan kalimat lanjutan yang dibuat siswa itu menjadi nilai yang kemudian dibahas oleh guru. Pendekatan komitmen. Nah, pendekatan komitmen ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab kepada siswa-siswinya, yang dimana mereka ini akan mengenali nilai-nilai Pancasila pada masyarakat, kehidupan sehari-hari, dan bagaimana mereka mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri seorang anak melalui pendekatan komitmen. Bisa kita contohkan seperti pemberian tugas tentang nilai Pancasila oleh guru, diskusi kelompok yang dimana mereka bisa memecahkan masalah. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan dan pengadukan dalam strategi pembelajaran guru, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, Metode pembelajaran yang relevan dan efektif, perkembangan keterampilan sosial dan karakter, Dan yang terakhir adalah pemanfaatan sumber belajar yang beragam. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.